Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Hari ini anak-anak kita akan belajar bahasa Indonesia, melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita kemarin sudah belajar kalimat baku dan tidak baku di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yaitu tentang materi perbaikan tata kalimat. Ya, karena tadi sudah membaca materinya dari materi yang Pak Fian sampaikan. Semoga materi yang sedikit itu anak-anak sudah membacanya. Nah, selain itu juga sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Fian pesan kepada anak-anak tolong tetap jaga kesehatan kita, jangan sering bepergian, dan Pak Fian berpesan kepada anak-anak jika memang kita masih dalam jam-jam pelajaran, jam 8 sampai jam 11 atau 12, anak-anak di rumah juga dalam posisi belajar, bukan sebaliknya. Ya, jam belajar anak-anak sering bermain di luar. Nah, dan sering sekali nih lihat beberapa temanmu ini ketika kalian ada keluar jam 11, jam 12 atau bahkan jam 9 itu main di rel, ada yang main di mana? Kalen, ada yang main di jalan malah sepedaan. Nah, itu Pak Fian harap jangan dilakukan di jam pembelajaran, jam-jam sekolah. Nah, selama daring ini sebetulnya konsepnya adalah anak-anak itu tetap sekolah, tetap belajar, ya. Hanya saja waktu dan tempatnya itu di rumah, ya. Bedanya itu, ya. Kita tetap sekolah, anak-anak cuman sekolah tapi di rumah. Bukan berarti ketika daring terus anggapannya nggak sekolah, nggak belajar, ya. Nah, tolong apa yang Pak Fian sampaikan ini dipahami baik-baik. Jangan sampai besok Pak Fian atau Bu Mawar atau Bapak Ibu guru yang lain ketika ada tugas keluar atau sedang keluar dari sekolah melihat anak-anak di jam-jam sekolah. Ya, gitu aja anak-anak pesan dari Pak Fian. Yuk, kita mulai ya. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Fian akan share screen. Oke anak-anak, sudah terlihat semua materinya? Sudah. Sudah terlihat ya. Kita akan belajar materi memperbaiki tata kalimat dalam paragraf, ya. Ya. Oke, bentar anak-anak, ada yang mau masuk ini, Mas Azri mau masuk bentar ya. Orang nyepam lho nduk kowe. Nyepam iki. Ayo kowe ngepepeng bola-bali ngono. Tolong aku ndak. Suaranya dimatikan dulu. Sekarang Pak Fian yang bicara, nanti gantian, oke? Oke. Nah, apa itu kalimat anak-anak? Ya, kalimat itu adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Nah, klausa itu apa? Klausa itu adalah satuan gramatikal yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Nah, dalam bahasa tulis, kalimat itu diawali oleh huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Ya, itu baru
bisa kita sebut dengan kalimat. Jadi satu kalimat kalau belum diakhiri dengan tanda titik, tanda seru atau tanda tanya, berarti kalimat itu belum selesai. Nah, kemudian kalimat itu terdiri atas subjek, predikat, objek atau pelengkap dan juga keterangan. Ya, itu unsur-unsur dalam kalimat. Pasti ada unsur-unsur tersebut. Jika dalam sebuah kalimat tidak mungkin tidak ada salah satu unsur tersebut, pasti biasanya ada. Ya. Kalimat yang baik, unsur-unsurnya akan terpenuhi semua. Nah, kemudian tata kalimat atau sintaksis adalah, jadi nama lain dari tata kalimat itu namanya sintaksis. Ya, artinya pengetahuan tentang kaidah penyusunan kalimat. Jadi kalimat itu kita nggak boleh asal nyusunnya. Ya. Kalimat yang baik itu harus urut ya, atau ada tata tulisnya, tata kalimatnya. Nah, unsur-unsur kalimat tadi sudah Pak Fian sampaikan, ada subjek, predikat, objek atau pelengkap, kemudian keterangan. Nah, kita akan mempelajari satu persatu. Nah, yang pertama adalah subjek anak-anak. Ya, subjek. Dalam pola kalimat bahasa Indonesia, subjek biasanya terletak sebelum predikat. Ya, jadi letaknya itu sebelum predikat. Ya, terkecuali kalimat jenis inversi. Nah, subjek umumnya berwujud nomina. Ya, tetapi pada kalimat-kalimat tertentu, kategori lain juga bisa mengisi kedudukan subjek. Nah, contohnya adalah Rina pergi ke Jakarta. Nah, coba dari contoh yang Pak Fian tuliskan di ini, Anda tahu nggak subjeknya itu yang mana? Coba yang bisa jawab silahkan hidupkan mikrofonnya dan dijawab. Rina. Yang mana? Rina. Benar. Subjeknya itu Rina, anak-anak. Ya, subjeknya itu Rina. Berarti setelah kata Rina itu predikat. Tadi kan subjek itu sebelum predikat, ya kan? Nah, berarti setelah subjek biasanya predikat. Nah, predikatnya apa? Predikatnya apa coba? Kata apa? Kata pergi. Betul, hebat. Oke. Kita lanjut ya. Paham ya di sini ya? Itu biasanya sebelum predikat. Oke. Tolong dimatikan yang suaranya masih hidup. Ya, dimatikan saja ketika anak-anak menjawab. Nah, unsur kalimat yang kedua yaitu predikat. Nah, predikat itu apa? Predikat dalam pandangan alif unsur paling penting dan merupakan inti kalimat. Mas, siapa ya ini ya yang masih hidup ya suaranya? Tolong dimatikan. Tolong dimatikan ini suaranya. Nah, predikat biasanya berwujud kata atau frasa verbal, adjektif atau kata kerja, nominal, numeral, dan preposisional. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Yasmina duduk di ruang tamu. Nah, tolong anak-anak jawab. Tolong anak-anak jawab. Ya. Tolong anak-anak jawab. Mana subjeknya anak-anak? Mana subjeknya? Kata apa? Yasmina. Nah, ini kita bahwa ini subjek. Kemudian predikatnya apa? Duduk. Nah, ini predikatnya duduk. Di ruang tamu ini kira-kira apa, Nak? Keterangan. Keterangan. Bentar ya. Ada yang masuk ini. Yang dulu. Ada yang masuk. Aja ada di pasar. Aduh. Kok aku rasa celana. Kita lanjutkan. Makanan mahal. Makanan itu mahal. Mana subjeknya? Mana subjeknya? Mana subjeknya? Musikal, Pak. Musikal, Pak. Apa subjeknya?
Nah, Suaranya tolong putus-putus, Pak. anak-anak, suaranya yang masih Woi, berisik, woi. Woi, semua. Nyalin godamu maksudnya main godamu itu kembali sebentar ya. Berisik, Matikan suara. berisik. Sudah. Oke. Kita lanjutkan. Tolong Pak Fian tanya tadi. Mana dari kalimat makanan itu mahal, mana yang menunjukkan subjek anak-anak? Makanan. Makanan. Kemudian yang menjadi predikat Itu. kiriman Itu. 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 Benar anak-anak. Jelaskan ya. Kalau kita mau mengatakan subjek, jika ada kata sampai ini makanan itu jadi subjek itu bisa terdiri dari dua kata, ya. Tidak harus satu kata. Nah, predikat itu tadi kan berupa kata. terus aku cikok saya rajin Bangga kedengaran suaranya. Tolong suaranya. Berisik, woi. Siapa ya yang suaranya? Oke, jadi kita akan lanjutkan ya. Oke, jadi subjek itu enggak hanya satu kata, boleh terdiri dari dua kata anak-anak. Ya. Dan sekali lagi, predikat ini dia harus berwujud ini kata atau frasa berupa adjektif, nominal, numeral, dan preposisional. Nah, predikat itu biasanya terdiri dari satu kata, biasanya ya. Nah, kata yang menunjukkan kata kerja kata apa? Kata mahal. Jadi mahal ini merupakan predikat. Oke. Itu tidak bisa berdiri sendiri. Itu masuknya di sini. Dia bersama makanan menjadi satu kesatuan, ya. Paham? Ya, jangan sampai besok anak masih menyebutkan predikatnya apa itu. Nah, itu masih salah ya. Noel ini keluar. Kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Unsur kalimat yang ketiga yaitu objek. Objek bukan unsur wajib dalam kalimat. Jadi yang wajib itu hanya ada dua, yaitu subjek dan predikat. Itu harus ada dalam sebuah kalimat. Jika dalam sebuah kalimat kok tidak ada subjek dan predikatnya, berarti itu belum bisa kita katakan menjadi sebuah kalimat. Ya. Dan minimal terdiri dari dua kata, dua suku kata. Ya. Nah, keberadaannya umumnya terletak setelah predikat. Jadi objek ini letaknya setelah predikat. Jadi urutannya subjek, predikat, kemudian baru objek. Kemudian objek pada kalimat aktif akan berubah menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan. Nanti Pak Fian kasih contoh. Ya. Objek pada kalimat pasif akan menjadi subjek jika kalimatnya dijadikan kalimat aktif. Berikut contohnya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Kita lihat. Profesor Ahimsa memanggil Suster Anne. Nah, ini namanya nomina ya, kata nomina. Ya, ini kata nomina ini. Ini kata nomina. Nomina juga.
cuman letaknya berbeda. Nah, Profesor Ahimsa ini dia sebagai apa, anak? Apa coba? Subjek. Apa? Subjek. Iya, dia sebagai sebagai subjek. Kemudian memanggil sebagai apa? Predikat. Predikat. Kemudian Suster Ane? Objek. Nah, sekarang kita pasifkan anak-anak. Nah, contoh Suster Ane ini, bukti dari Suster Ane ini adalah sebuah objek, maka objek ini akan kita balik menjadi subjek, dan subjek bisa kita balik menjadi objek ketika kalimatnya dipasifkan. Jadi seperti ini kalimatnya. Silahkan perhatikan ya. Ini Pak Fian tuliskan. Maaf. Bentar ya. Bentar anak-anak. Bentar ya. Back dulu. Oh ya, kita langsung aja kita tulis, ini nggak bisa dihapus. Kita lanjutkan di sini. Ya. Suster Ane kita tahu kata dari memanggil apa? Menjadi apa kalimatnya? Dipanggil. Suster Ane siapa? Profesor Ahimsa. Nah, ini bukti bahwa Suster Ane ini adalah objek. Dia bisa dipasifkan ketika kata kerjanya tadi dirubah menjadi kalimat pasif. Memanggil itu kan aktif. Dipasifkan menjadi kata dipanggil. Membaca menjadi pasif ketika dirubah menjadi dibaca. Menulis, kalimat pasifnya jadi apa? Ditulis. Memakan jadi dimakan. Ya. Misalnya Azril memakan buah. Itu berarti subjek, Azril subjek, kemudian memakan predikat, buah itu menjadi objek. Nah, bukti bahwa buah ini menjadi sebuah objek, maka kita balik dia bisa menjadi subjek. Kita balik misalnya jadi buah dimakan oleh Azril, ya kan? Betul enggak? Betul. Paham ya? Objek itu seperti apa? Paham. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya, di kalimat berikutnya. Oke. Nah, sekarang unsur kalimat yang keempat adalah pelengkap. Ya, karena dia namanya belum kelihatan. Sudah kelihatan? Sudah belum? Sudah. Unsur kalimat yang keempat adalah pelengkap. Ya, karena namanya saja pelengkap, ya berarti unsur ini tidak wajib. Ya, yang wajib tadi subjek dan predikat. Sama seperti objek, dia tidak wajib. Nah, pelengkap ini mirip dengan objek. Perbedaannya adalah perbedaan pelengkap dan objek. Pelengkap itu tidak bisa dirubah menjadi subjek jika kalimatnya yang semula aktif kemudian dipasifkan. Ya. Kalau objek tadi, dia bisa berubah menjadi subjek ketika kalimatnya dipasifkan. Nah, kalau pelengkap itu tidak bisa. Pelengkap tidak bisa dipasifkan. Ketika dipasifkan, pelengkap tidak bisa menjadi subjek. Contohnya begini. Ya, contoh. Indonesia. Nah, Indonesia ini menjadi apa, anak-anak? Kita kasih keterangan. Indonesia apa berarti? Subjek.
Indonesia berdasarkan ini kata kerja, maka dia menjadi predikat, ya kan? Pancasila. Nah, kalau dia ini objek, maka bisa kita rubah. Bisa nggak Pancasila didasarkan Indonesia? Bisa atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti kata Pancasila ini bukan objek, tapi dia pelengkap. Pelengkap. Begini. Ya. Kemudian yang B, Ardi. Ardi ini sebagai apa? Subjek. Ingin selalu. Terus sampai garis miring, gue iso atau miring gitu. Terus tapi nek miring ini predikat. Bisik woi. Enggak kedengeran. Semuanya putus-putus. Nah, dan yang lainnya. Ada yang menghidupkan mikrofon. Sekali lagi Pak Fian pesan. Siswa yang menghidupkan mikrofon itu hanya siswa yang ikut menjawab. Ketika tidak menjawab, tolong dimatikan mikrofonnya. Kemudian jika di belakangmu itu ada suara orang yang sedang berbicara, atau di belakangmu itu ada suara musik dangdut, tolong yang ada di belakangmu itu segera dikecilkan suaranya, karena nanti akan mengganggu teman-teman yang lain, ya. Kemudian jika ada musik atau suara televisi juga kecilkan, ya, tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke. Kemudian kita lanjut. Ya, kaki cecep. Oh maaf, ini kebaikan belum selesai ya. Kebaikan tadi ini menjadi pelengkap anak-anak. Pelengkap. Kemudian yang ini, kaki cecep. Ya, kaki cecep sebagai apa anak-anak? Subjek. Tersanjung ke objek. Kan tadi kaki cecep itu subjek. Setelah subjek itu nggak bisa objek. Nggak bisa. Predikat. Iya. Predikat. Batu apa? Nah, sekarang kita balik. Batu disandung kaki cecep. Nah, kan nggak bisa. Maka dia ini pelengkap. Nah, kemudian untuk kata yang menjadi pelengkap ini untuk anak SD di kelas 6 biasanya jarang ada. Biasanya kelas 6 itu hanya sampai objek dan predikat. Ya, jadi ini biasanya jarang dipakai kata pelengkap ini. Tapi anak-anak perlu tahu bahwa unsur-unsur kalimat itu juga ada unsur pelengkap. Karena nanti akan lebih diperdalam lagi di jenjang SMP maupun SMA. Nah, kemudian yang kelima adalah keterangan. Nah, keterangan ini dia menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa dalam kalimat terjadi. Ya, keterangan dalam kalimat berfungsi sebagai penambah atau pelengkap saja. Bisa diletakkan di depan maupun di belakang kalimat. Oke, letaknya ada di mana? Di depan atau di belakang. Ya, keterangan ini bisa di depan atau di belakang. Berbeda dengan subjek loh ya. Kalau subjek harus di depan, setelah subjek harus predikat. Jadi begini, setelah subjek, anak-anak, kalau subjek dan predikat ini harus berpasangan. Nggak bisa dibalik menjadi seperti ini. PS ini nggak bisa, dia salah. Harus seperti ini, subjek dan predikat ini harus berpasangan. Ya, jika ditambahkan objek, maka objek itu harus ada setelah kata Putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Oke, Pak Fian ulangi. Subjek ini harus berpasangan dengan predikat. Urut ya. Subjek kemudian predikat. Jika ada objek, objek itu ada di setelahnya predikat. Kalau kita balik predikat dulu baru subjek, dia nggak bisa. Nah, tapi keterangan bisa di depannya, bisa juga dia di belakangnya. Seperti ini. Paham? Akan di depan atau di belakang. Tidak masalah.
Nah, keterangan dalam kalimat dapat berupa keterangan waktu, tempat, alat, cara, tujuan, ataupun penyerta. Contohnya ini, ibu membeli ikan di pasar. Ibu sebagai apa, Nana? Subjek. Apa? Subjek. Ibu sebagai apa? Subjek. Subjek. Oke, subjek. Membeli? Predikat. Nah, ikan ini pelengkap Objek. atau objek? Coba kita cek. Ikan dibeli ibu, bisa nggak? Bisa. Ikan dibeli ibu, Bisa. maka dia objek. Nah, di pasar apa ini? Keterangan. Tempat. Misalnya kita balik di pasar, ibu membeli ikan. Boleh nggak ini? Boleh. Boleh saja. Keterangan tadi kan boleh di depan, boleh di akhir. Nah, maka dia boleh anak-anak. Begitu ya? Oke. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pola kalimat dalam bahasa Indonesia antara lain ini. SP, SPO, SPPL, SPOPL, SPK, SPOK, SPPLK, SPO pelengkap keterangan. Nah, yang tidak berubah adalah ini. Coba kamu perhatikan dari atas. SPO ini dia satu kesatuan, ya kan? Nah, dia letaknya tidak pernah berubah. Oke? Paham ya? Jika ada objek, maka dia di setelahnya predikat. Pelengkap juga di setelahnya predikat. Ya. Begini. Kita lanjut. Nah, kemudian kalimat dasar berpola SP. Contohnya ini anak-anak. Ya. Predikat, kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Ya. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Contohnya, mereka sedang berenang. Jadi yang jadi subjek ini mereka. Subjek. Sedang berenang, ini predikatnya. Ya, ini predikatnya ini berupa kata kerja. Ayahnya guru SMA. Nah, ini ayah ini subjek. Guru SMA ini predikat yang berupa kata nomina. Kemudian gambar itu bagus. Nah, seperti yang Pak Fian sampaikan tadi, kalau ada kata itu, dia itu ikut di depan, dia menjadi subjek. Bagus dia kata sifat, maka ini predikat. Kemudian peserta penataran ini 40 orang. Peserta ini adalah kata nomina. Dia subjek sampai kata ini. 40 orang ini kata numerial, ya, kata yang sifatnya angka. Maka dia ini predikat. Kemudian kata atau kalimat berpola SPO, ya. Nah, ini kita lihat. Dia sedang menyusun karangan ilmiah. Dia di sini menjadi subjek, sedang menyusun ini dia predikat, kemudian karangan ilmiah, ini baru objek. Kita rubah menjadi kalimat pasif. Karangan ilmiah disusun dia. Bisa, berarti karangan ilmiah ini adalah objek. Kalimat yang berpola subjek, predikat, dan pelengkap. Ya. Kita analisa. Contohnya, kata berbunyi seperti ini. Anaknya beternak ayam. Anak ini dia berposisi sebagai subjek. Beternak ini kata kerja. Maka dia predikat. Ayam. Nah, kita balik. Ayam diternak anaknya. Nah, ini kan katanya menjadi rancu. Maka ini menjadi pelengkap. Pelengkapnya ini. Kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Nah, dia
Mengirimi setiap awal kalimat biasanya dia memang menjadi subjek. Mengirimi ini kata kerja, maka dia predikat. Saya ini objek yang nomina. Kemudian surat ini pelengkap. Dan kita lanjutkan kalimat dasar berpola SPK. Ya. Subjek, predikat, dan keterangan. Subjeknya adalah kata mereka, kemudian predikatnya adalah kata berasal dari Surabaya, ini kan keterangan. Dia wujudnya adalah keterangan tempat. Kemudian yang keenam, kalimat dasar berpola SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, contohnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Mana subjeknya? Subjeknya adalah kata kami. Memasukkan, ini adalah kata kerja, ya predikat. Pakaian, coba kita balik, pakaian dimasukkan kami. Nah, maka dia bisa menjadi objek. Begini, kemudian ke dalam lemari. Nah, karena ke berarti dia keterangan tempat lagi ya, keterangan tempat. Sekarang latihan soal yang tadi sudah anak-anak kerjakan. Nah, silahkan hidupkan mikrofonnya. Tolong sekali lagi yang ada suara musiknya dikecilkan. Oke. Nah, sekarang kita mau membahas soal yang Pak Fian berikan tadi. Ada 3 anak-anak. Ya, ada 3. Sekarang kita cek. Kamu buka pekerjaanmu, kemudian kita bahas. Ya. Di objek wisata Gua Selarong dilaksanakan kegiatan pesta siaga. Kita bahas nomor 1. Nomor 1. Kegiatan di objek wisata Gua Selarong dilaksanakan kegiatan pesta siaga. Nah, Pak Fian mau tahu jawabannya Mas Kevin Abrar. Apa Mas Kevin Abrar? Halo Mas Kevin Abrar. Jadi ada sepertinya Mas Kevin Abrar. Oh, menghilang. Coba Mas Noel. Mas Noel ada nggak ini? Ada. Mas Noel ada nggak? Ada. Coba Mas Noel, jawaban kamu di bukumu tertulis bagaimana Mas Noel? Kegiatan pesta siaga dilaksanakan di objek wisata Goa Selarong. Kalian tuliskan ya, kegiatan pesta siaga dilaksanakan di objek wisata di objek, udah di bawahnya saja, wisata Gua Selarong ya. Oke, ada yang beda dengan Mas Noel? Bunyi kalimatnya ada nggak? Sama. Sama. Nah, sekarang kita analisa. Sama. Mana yang subjek, mana predikat, mana keterangan objek atau pelengkapnya. Nah, anak-anak, subjeknya kata yang mana? Kegiatan pesta siaga. Ya, ini merupakan subjek anak-anak. Nah, kegiatan pesta siaga dilaksanakan apa? Predikat. Di objek wisata Gua Selarong ini satu kesatuan. Dia sebagai apa ini? Keterangan. Keterangan tempat. Nah, begini anak-anak. Oke. Begini ya. Oke. Kita cek soal yang kedua kita. Soal kedua kita. Nomor 2. Kesegaran jasmani ibu-ibu sedang melakukan senam di utara bagian lapangan.
Mbak siapa ya ini ya? Mbak Ana ada Mbak Ana? Halo Mbak Ana? Nggak ada. Mbak Kinara ada Mbak Kinara? Nggak ada. Atau ada Mbak Kinara ada. Coba Mbak Kinara, jawabanmu bagaimana Mbak Kinara? Ibu-ibu sedang melakukan senam kesegaran jasmani di lapangan bagian utara. Oke, jadi kita cek ya. Pak Fian tuliskan. Ibu-ibu sedang melakukan senam kesegaran jasmani ya. Jasmani. Senam kesegaran jasmani di mana? Di bagian utara. Di lapangan bagian utara. Oke. Di lapangan bagian utara. Nah, ada yang beda anak-anak? Atau sama semua? Sama. Oke, sekarang kalau sudah sama, kita analisa lagi. Ibu-ibu ini sebagai apa, anak? Subjek. Subjek. Sedang melakukan Predikat. senam kesegaran jasmani. Objek. Di lapangan bagian utara. Keterangan. Oke. Jadi seperti Keterangan ini. tempat. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Pinter-pinter kok. Anak-anak udah. Lanjutkan yang ketiga. Dilaksanakan di halaman sekolah dasar Tunas Bangsa kegiatan persami dengan tertib dan meriah. Ada yang bisa menjawab? Silahkan sebutkan namanya yang pengen menjawab. Saya Pak Novian misalnya. Saya Pak. Misalnya Azril. Saya Pak Buyung. Ayo, ada nggak yang mau menjawab? Yuk, siapa? Nah, terus Pak Fian tunjuk. Coba. Saya coba jawab, Pak. Siapa ini? Kesa Angel. Siapa? Kesa Angel. Oh, Keisha Angel. Oke, Mbak Keisha. Coba Mbak Keisha, coba dijawab Mbak Keisha. Kegiatan persami dilaksanakan dengan tertib dan meriah di halaman sekolah dasar Tunas Bangsa. Kegiatan persami dilaksanakan dengan tertib dan meriah di halaman sekolah dasar. Oke, Pak Fian tuliskan. Kegiatan persami. Nanti kita cek ya. Dilaksanakan dengan tertib ya Mbak, dengan tertib dan meriah ya. Meriah di halaman sekolah dasar ya. Iya. Sekolah dasar Tunas Bangsa. Seperti ini ya. Kegiatan persami dilaksanakan dengan tertib dan meriah di halaman sekolah dasar Tunas Bangsa. Ada yang punya jawaban berbeda dari Mbak Keisha Angel? Nggak ada? Saya Oke. Pak. Siapa? Ada yang beda siapa? Coba.
Punyamu bagaimana? Kami dilaksanakan dalam sekolah dasar Tunas Bangsa dengan tertib dan meriah. Apa-apa coba diulangi? Kegiatan persami. Kegiatan bersama dilaksanakan di halaman sekolah dasar Tunas Bangsa dengan tertib dan meriah. Oke. Kegiatan persami dilaksanakan di halaman sekolah dasar Tunas Bangsa dengan tertib dan meriah. Oke ya. Nah, jadi perbedaannya ada di sini ya. Perbedaannya itu di sini. Dengan tertib dan meriah. Kalau punyanya Mas siapa ini tadi? Noel. Oke. Kalau punya Mbak Keisha Angel dengan tertib dan meriahnya di depan, di halamannya di belakang. Kalau punyanya Mbak Keisha, Mbak Mas Noel, ini di halamannya di depan dengan tertib dan meriah itu di belakang. Begini anak-anak. Nah, kedua jawaban benar. Kedua jawaban benar. Ya, kita cek. Kegiatan persami ini subjek. Ya, ini subjek. Dilaksanakan ini predikat. Nah, dengan tertib dan meriah di halaman sekolah dasar Tunas Bangsa. Ini boleh dibolak-balik. Karena dia sebagai apa ini? Sebagai apa coba? Lengkap. Sebagai apa? Pelengkap. Nah, keterangan tadi masih ingat nggak Pak Fian cekan ya? Keterangan. Kalau anak-anak tadi melihat keterangan, ini ya, nah Pak Fian cekan keterangan. Di keterangan tadi. Nah, ini keterangan. Keterangan ini kan keterangan dalam kalimat dapat berupa keterangan waktu, tempat, alat, cara, tujuan, ataupun penyerta. Ya kan? Nah, ini. Dengan tertib dan meriah itu kan apa? Dilakukan dengan cara yang tertib dan meriah. Keterangan kan? Di halaman itu juga apa? Keterangan. Sama dia. Posisinya sama. Maka karena dia itu sama-sama keterangan, dibolak-balik itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi dia sama-sama benar. Nah, karena dia sama-sama berposisi menjadi keterangan. Yang satu keterangan cara, yang satunya keterangan Nah, dalam kalimat yang lebih kompleks, itu memang bisa seperti ini anak-anak. Yang Pak Fian contohkan di depan tadi memang kalimatnya sederhana-sederhana. Yang ini dia kalimatnya lebih banyak ya, dan lebih kompleks. Nah, nanti soal-soal yang Pak Fian berikan juga modelnya seperti yang ketiga ini. Nah, gitu anak-anak, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Tidak. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, semoga sedikit yang Pak Fian sampaikan ini menjadi materi yang bermanfaat buat kalian. Kemudian anak-anak pelajari lagi. Anak itu boleh loh anak-anak mengeprint materi yang sudah Pak Fian berikan di rumah, atau anak-anak ketika mengerjakan jika lupa silahkan cek kembali materinya ya, itu juga boleh ya, silahkan saja, sangat diperkenankan. Nah, itu saja yang bisa Pak Fian sampaikan. Besok hari Selasa ketemu lagi sama Pak Fian anak-anak dengan materi IPA ya. Dan hari Kamis juga masih sama materinya IPA anak-anak. Nah, hari ini karena sudah tidak ada pertanyaan, maka kegiatan pembelajaran pada siang hari ini kita akhiri ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing anak-anak. Oke.
Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih anak-anak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sekali lagi nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti jam 10 ini anak-anak sudah bisa ngecek tugas di classroom masing-masing ya. Silahkan dicek tugasnya jam 10. Ini masih kurang menit jadi belum keluar. Nanti tepat silahkan dicek dan cek. Ada Pak. Iya Pak.